Hai Big Boss, apa kabar? Salam sejahtera, salam sehat selalu. Kembali lagi bersama saya di Wealth Manager. Kali ini saya berada di villa saya sendiri di daerah Puncak, tepatnya di daerah Gunung Gelis. Sudah lama saya tidak mengupload video saya, ya hal maklum karena kesibukan dan beberapa aktivitas yang saya lakukan sehingga saya belum sempat untuk mengupload atau membuat kembali video saya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk membuat kembali dan akan mengupload kembali video saya untuk teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada kolom komentar di video-video saya sebelumnya. Dari beberapa pertanyaan pada kolom komentar video saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada kolom komentar video saya. Oke, saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan komen-komentar yang ada. Pertama dari Rof Rosyadi. Komentarnya adalah, wealth sangat bermanfaat ya bagi para big boss ternyata. Ya, betul sekali. Wealth manager sangat bermanfaat bagi para big boss dan seharusnya buat siapa saja, karena wealth manager membantu para big boss atau siapa saja bagaimana memproteksi dan menjaga kekayaan mereka, juga bagaimana para big boss atau siapa saja bagaimana mereka mengumpulkan dan mengembangkan kekayaan mereka, juga bagaimana kita mewarisi kekayaan kita dan bagaimana kita mempersiapkan saat-saat kita masa-masa transisi kita pada saat kita mau pensiun kelak, sehingga apa yang kita peroleh sekarang, apa yang kita nikmati sekarang, mungkin kenyamanan sekarang tetap kita dapatkan atau kita peroleh meskipun nantinya kita sudah pensiun. Bukan berarti pada saat sekarang kita memiliki mobil, memiliki rumah, nantinya pada saat kita sudah pensiun, semua itu kita jual. Itulah yang dilakukan oleh wealth manager dalam membantu para big boss. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut pada pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari .x Gaming. Ini saya menunggu bahas target worth of the manager. Terima kasih banyak infonya, Pak. Nah, saya tahu ini adalah pertanyaan pada video saya yang episode kedua. Sebenarnya pertanyaan ini kalau kita cermati pada video saya kedua tersebut, ini sudah cukup menjawab. Tapi tidak apa-apa, saya akan coba mengingatkan kembali. Jadi target worth, atau mungkin kalau saya boleh menerjemahkan, ini adalah target kekayaan. Memang kita harus membuat satu target kekayaan kita menurut standar dari wealth manager, bahwa pencapaian seseorang dalam suatu kekayaan bersih ya, net worth, yaitu ada beberapa tahapan bagi setiap kita untuk mencapai suatu kekayaan. Pertama adalah kita harus mencapai pada tahap emerging atau mass affluent. Jadi emerging ini adalah kita memiliki kekayaan bersih, dimulai dari 6.000 US dollar sampai dengan 35.000 US dollar, atau kalau kita rupiahkan dengan kurs saat ini 14.300-an, itu sekitar 86 juta sampai dengan 500 juta. Jadi kita harus memiliki kekayaan bersih sebesar 86 juta sampai dengan 500 juta. Itu tahap pertama sebagai orang kaya. Tahap kedua adalah kita mencapai pada tahap kekayaan, yaitu mass affluent. Di sini kita harus mendapatkan kekayaan bersih sebesar 500 juta hingga 3,5 miliar rupiah. Kemudian kita mencapai tahap kemakmuran, yaitu di atas 3,5 miliar, di bawah 1 juta US dollar. Nah, inilah kemudian yang kita idam-idamkan, yaitu HNWI, tahapan HNWI. Apa itu HNWI? High Net Worth Individual, yaitu orang kaya. Yang disebut orang kaya menurut standar dari wealth manager
yaitu 1 juta US dollar HNWI. Kemudian ada lagi tahap berikutnya, yaitu mid-year HNWI, yaitu sebesar 5 juta US dollar, dan seterusnya hingga mencapai tahapan sebagai the billionaire, yaitu sebesar 1 miliar US dollar, ya kurang lebih sebesar 14 triliun rupiah. Itu tingkatan tertinggi pada standar orang kaya menurut Wealth Manager. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu saya bacakan dari Asih Dinanti. Pertanyaan adalah, Pak, bagaimana kalau penghasilan kita di bawah keperluan hidup? Apa yang harus ditekan? Apa ada gambaran untuk hal ini agar bisa kaya? Wah, ini pertanyaan bagus juga ini. Ini mungkin yang sering terjadi ya bagi orang yang sedang berjuang, tahap-tahapan berjuang dalam hidupnya. Kalau kita memiliki penghasilan di bawah keperluan hidup, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sesuaikan. Kita tidak boleh hidup di atas kemampuan kita. Kita harus bisa hidup untuk membiayai hidup di bawah kemampuan keuangan kita. Ini prinsip hidup bagi kita. Kita harus tetapkan prinsip seperti ini. Apabila kita berada di atas, kita usahakan untuk di bawah kemampuan keuangan. Misalnya, katakan kita kemampuan keuangannya sebulan 4 juta rupiah, namun kita punya pengeluaran kurang lebih 7,5 juta rupiah per bulan. Nah, kita harus usahakan penghasilan kita di atas 7,5 juta rupiah, misalnya 10 juta, atau kita turunkan standar hidup kita di bawah 4 juta, misalnya 3 juta, agar supaya kita masih ada selisih 1 juta yang bisa kita simpan atau kita investasikan, sehingga selisih inilah nantinya akan kita kembangkan sehingga kita bisa menjadi kaya. Oke, tadi ditanya juga terakhir kan bahwa untuk hal ini bagaimana saya bisa menjadi kaya. Kita ambil contoh saja ya. Kita misalkan saya paling umum lah. Mungkin saya tanya dulu sama kameramen saya. Menurut Anda kira-kira berapa sih kalau uang itu sedikit ya? 10 juta. Oh, oke, 10 juta. Kalau kita mempunyai penghasilan 4 juta, kita untuk biaya hidup 2 juta, berarti kita bisa nabung berapa 2 juta? Ya, kita main simple. 2 juta kalau 5 bulan kita nabung berarti 10 juta. Berarti tercapai ya Bang ya, 10 juta. Sekarang gini, gampang hitungnya ya. Katakan dalam 1 tahun kita mengembangkan uang kita tersebut 50% per tahun. Berarti sebulannya berapa ya? 5 juta kurang ya, oke gitu ya. Kita effort kita di situ 50% per tahun, 50% saja, nggak usah 200% per tahun, 50% saja per tahun, konsisten ya, per tahun 50%. Kita hitung, kurang lebih 15 tahun, tercapailah uang sebesar 1 juta US dollar. Ini hanya masalah waktu saja. Kalau uang saya 1 miliar mungkin lebih cepat, kalau uang saya 100 juta, ya agak lebih cepat. Kalau uang kita hanya 10 juta, 50% per tahun, 15 tahun menjadi 1 juta US dollar. Bisa kita coba itu. Jadi di situ kita lakukan usaha bagaimana mengembangkan per tahun 50% dari uang kita yang ada. Baik, saya akan lanjut pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini dari Salmah Azara. Pak Diki, saya mau tanya, jalan menuju sukses pada zaman sekarang ini tidak lepas dari koneksi dan relasi. Wah, keren ini. Kira-kira bagaimana cara kita untuk mendapatkan koneksi atau relasi untuk membantu usaha kita menuju kesuksesan? Mungkin bisa ada pencerahan dari Bapak. Ini pertanyaan menarik juga ya. Memang ini biasanya paling populer kalau orang dari daerah datang ke Jakarta. Wah, kamu kalau nggak ada koneksi, mana bisa sukses di Jakarta?
mau kerja, mau bisnis, perlu koneksi. Ya, bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak, tapi biasanya banyakan benernya itu. Nah, ini mungkin saya jawab dari versi saya untuk saya kan dari pengalaman juga ya, dari pengalaman saya, mungkin dari pengalaman teman-teman. Kebanyakan kalau untuk mencari relasi, biasanya relasi itu datang dari lingkungan kita terdekat. Mungkin keluarga kita, kalau misalnya om kita ada yang sukses atau mempunyai akses untuk membuat kita sukses, kita coba dekatin, kita coba kita berbaik hati, kita melakukan hubungan baik dengan om kita atau tante kita atau sepupu atau saudara, atau bagaimana kita kalau itu mungkin keluarga tidak ada yang memiliki relasi koneksi kuat untuk pekerjaan, kita coba cari koneksi dari kawan kita, atau kita membangun koneksi dengan cara kita bergaul dengan siapa aja, jangan pilih-pilih ya, artinya kita bergaul dengan orang yang mungkin memiliki potensi menurut kita. Mungkin sekarang belum punya potensi, mana tahu berikutnya pada beberapa tahun kemudian dia ini memiliki potensi, kita bergaul, kita lihat, kemudian kita rajinlah untuk menghubungi teman-teman kita, atau kita tanya kepada paman kita, mungkin kawan dari paman kita, atau kawan dari kawan kita, atau mungkin kawan dari mantan bos kita, atau bahkan dari bos kita sendiri. Kita bisa jalin relasi yang baik, hubungan yang baik dengan mereka, sehingga mereka bisa menjadi relasi kita dalam membangun network kita untuk mencari pekerjaan atau berbisnis. Ya, mudah-mudahan ucapan saya ini bisa menjawab ya. Oke. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau seruput kopi dulu ya. Ini kopi susu. Di villa begini, pas jam-jam sore gini memang enakan ngopi sama makan pisang goreng atau singkong goreng. Ini ada sambalnya nih. Ini pisang goreng ini khas Manado. Kalau orang Manado itu makan pisang goreng pakai sambal. Orang Jawa mungkin lucu ya melihatnya, tapi memang begitu. Di daerah sana tuh begitu. Oke, saya lanjut kepada pertanyaan berikutnya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari KPR Revolution. Ini KPR Revolution. Ini sepertinya dari orang-orang yang senang berbisnis, KPR Revolution barangkali ya. Oke, pertanyaan adalah, tolong Bapak jelaskan juga kenapa di Indonesia belum bisa menerima wealth manager. Wow, orang Indonesia belum mengenal ya. Mungkin barangkali saya luruskan dulu ya. Mungkin lebih tepatnya orang Indonesia itu belum begitu paham apa sih, siapa sih, apa sih wujudnya dari wealth manager itu. Namun kalau teman-teman udah nonton video-video saya yang sudah ada, saya yakin teman-teman pasti akan paham apa sih itu wealth manager. Coba diulang, dilihat lagi, mungkin bisa dicermati, dicerna lebih dalam. Saya yakin pasti akan memahami. Jadi wealth manager itu memang lebih populer di negara maju. Misalnya di Swiss atau di Eropa lainnya, misalnya di Luxembourg itu sangat terkenal, atau di Monaco banyak orang kaya di sana. Karena orang kaya itu nggak sekedar punya uang. Tadi yang sesuai dengan pilar-pilar dari wealth manager, bahwa kita nggak cukup punya uang banyak langsung dibilang orang kaya. Kita harus punya uang banyak, namun kita bisa memproteksi kekayaan kita. Kita harus bisa jaga kekayaan kita ini jangan sampai berkurang, bahkan bisa selalu naik-naik terus kita punya kekayaan. Dan bagaimana kita, kalau kita punya anak, bagaimana kekayaan kita bisa kita wariskan kepada keturunan kita, dan nggak ada yang meleset, semua kita wariskan dengan baik juga. Dan jangan sampai sekarang kita kaya karena kita masih produktif, pada saat kita udah pensiun uangnya habis, mungkin bayar hutang atau apa. Nah, kita harus bagaimana bisa mengelola hutang kita, bagaimana kita mengelola uang kita, juga kita bagaimana mempersiapkan pada saat nanti kita pensiun,
kita sudah settle, kita sudah punya uang yang cukup, sehingga kita tidak khawatir lagi. Meskipun kita udah pensiun, tetap kita gaya hidup kita, standar hidup kita masih sama seperti dulu waktu kita masih aktif, produktif. Masih bisa jalan-jalan, masih bisa mau berbisnis, kita mau ikut satu perkumpulan yang kita sukai, atau kita mau membangun suatu yayasan, atau kita mau melakukan charity, bisa, karena kita masih memiliki uang, karena kita sudah persiapkan dari jauh-jauh sebelumnya, sehingga pada saat kita pensiun kelak, kita punya uang untuk melakukan aktivitas tersebut, atau mungkin aktivitas keagamaan, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Semoga ini bisa menjawab ya. Oke teman-teman, kita beri sejenak ya, kita beri dulu karena lagi azan. Hey Big Boss, kita lanjut lagi ya. Ini Pak, ini ada pertanyaan Pak dari kolom komentar. Dia bilang gini, saya seorang ibu mau tanya, dia punya uang 100 juta, apakah dia bisa bergabung dengan modal 100 juta bergabung ke Wealth Manager? Itu Pak pertanyaannya. Oke, pertanyaan ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan tadi. Uang 10 juta kita kembangkan 50% per tahun, 15 tahun kemudian menjadi 1 juta US dollar. Kalau usia kita misalnya 25 tahun, berarti umur 40 tahun sudah jadi miliarder. Kalau usia 30 ya kita hitung aja gitu. Kalau 100 juta berarti bisa lebih cepat. Tentunya memiliki uang 100 juta bisa bergabung dalam Wealth Manager. Karena memiliki uang 100 juta rupiah ini sudah masuk pada tahap pertama yang saya jelaskan tadi, yaitu memiliki uang 86 juta sudah masuk pada tahap orang kaya yang pertama. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Pertanyaan ini bukan pertanyaan sih, seperti komentar. Lucu dia. Dia bilang intinya orang kaya itu dilihat dari mobilnya. Nah itu gimana itu Pak? Apakah orang kaya itu dilihat dari mobilnya Pak? Oke. Ini pertanyaan bagus juga ini. Katanya mungkin ini tapi cukup menarik ya. Memang lazimnya orang kaya itu terlihat dari mobil. Karena itu nggak bisa dibohongi Bang. Kalau abang punya uang pasti di mobil. Misalnya punya uang sekian, di mobilnya yang ini, mobil sekian, mungkin bisa beli Lambo, ya kan? Tergantung. Nah, memang pada konsep Wealth Manager bahwa orang kaya itu memang dibuat sedemikian rupa agar supaya hidupnya selain sejahtera juga nyaman, termasuk ya memiliki properti yang sesuai dengan standarnya, sesuai dengan kekayaannya, atau juga memiliki mobil sesuai dengan kekayaannya. Karena juga ini akan juga mempengaruhi dari pergaulan masing-masing si orang kaya tersebut. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini, dan terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Semoga jawaban saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman, langsung saja tulis di kolom komentar video ini. Saya akan mencoba menjawab pada video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Salam Big Boss.